Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Teori Akuntansi Positif dan Teori Akuntansi Normatif pada mata kuliah Teori Akuntansi. Kelompok kami beranggotakan 3 orang yaitu Enita Anggi Aulia dengan NIM 220411021, Siti Muawana dengan NIM 220411071, Nur Hidayah dengan NIM 220411071. Definisi teori akuntansi positif dan teori akuntansi normatif. Teori akuntansi positif adalah pendekatan dalam studi akuntansi yang bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi berdasarkan pengamatan empiris. Teori ini diperkenalkan oleh Watts dan Zimmerman pada tahun 1986 dan berfokus pada deskripsi fenomena akuntansi sebagaimana adanya, tanpa memberikan rekomendasi normatif. Teori akuntansi normatif adalah pendekatan dalam akuntansi yang berfokus pada bagaimana praktik akuntansi seharusnya dilakukan. Teori ini bersifat preskriptif dan bertujuan untuk menetapkan norma, standar, dan prinsip yang ideal untuk pengukuran dan pelaporan informasi akuntansi. Karakteristik teori akuntansi positif. 1. Deskriptif dan empiris. Teori ini menggunakan data dan fakta empiris untuk mendukung analisis dan pengamatan, menjelaskan bagaimana kebijakan akuntansi diterapkan dalam praktik. 2. Pendekatan ekonomi dan perilaku. Mengkaji dampak kebijakan akuntansi terhadap keputusan manajerial, serta bagaimana keputusan tersebut dipengaruhi oleh insentif ekonomi. 3. Fokus pada praktik nyata, menyediakan kerangka untuk memahami mengapa perusahaan memilih metode akuntansi tertentu dan bagaimana informasi keuangan digunakan dalam pengambilan keputusan. Karakteristik teori akuntansi normatif. 1. Preskriptif. Teori ini tidak hanya menjelaskan praktik yang ada tetapi juga memberikan rekomendasi tentang praktik terbaik yang harus diikuti. 2. Menetapkan standar. Berfokus pada pengembangan prinsip-prinsip dasar akuntansi yang ideal untuk mencapai transparansi, relevansi, dan keandalan informasi keuangan. 3. Berbasis etika, mempertimbangkan aspek etika dalam penyusunan laporan keuangan, memastikan bahwa informasi yang disajikan tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan. Perbedaan teori akuntansi positif dan teori akuntansi normatif. Teori akuntansi positif. Teori ini berfokus pada deskripsi dan analisis praktik akuntansi yang ada, tanpa menilai benar atau salah. Ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena akuntansi berdasarkan pengamatan empiris dan fakta. Contoh, mengamati bagaimana perusahaan memilih metode akuntansi tertentu dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Teori akuntansi normatif. Teori ini merumuskan norma-norma dan standar yang seharusnya diikuti dalam praktik akuntansi. Pendekatannya bersifat preskriptif, memberikan pedoman tentang bagaimana akuntansi harus dilakukan untuk mencapai transparansi dan relevansi. Contoh, menetapkan bahwa aset tetap harus dinilai berdasarkan biaya historis untuk menjaga konsistensi dalam laporan keuangan. Teori akuntansi dan praktik standar akuntansi memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. 1. Dasar pembentukan standar akuntansi. Teori akuntansi memberikan kerangka konseptual yang penting dalam merumuskan standar akuntansi. Teori ini membantu lembaga penyusun standar untuk mengembangkan pedoman yang sistematis mengenai bagaimana laporan keuangan harus disusun dan disajikan. 2. Pengaruh terhadap praktik akuntansi. Teori akuntansi mempengaruhi pemilihan metode pengukuran dan pengakuan pendapatan serta biaya dalam laporan keuangan. 3. Penyelesaian masalah akuntansi. Teori akuntansi berfungsi sebagai panduan ketika tidak ada standar resmi yang tersedia untuk menyelesaikan masalah akuntansi tertentu. 4. Meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan adanya teori akuntansi, kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan. 5. Evaluasi dan penyesuaian praktik. Teori akuntansi juga memungkinkan evaluasi terhadap praktik akuntansi yang ada. Melalui penelitian empiris,
teori dapat diuji untuk menentukan apakah praktik saat ini sesuai dengan prinsip-prinsip teoritis yang telah ditetapkan. Kesimpulan. 1. Definisi teori akuntansi positif dan teori akuntansi normatif. Teori akuntansi positif menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi berdasarkan data empiris. Sedangkan teori akuntansi normatif menetapkan bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan berdasarkan etika dan standar ideal. Keduanya memiliki pendekatan dan karakteristik yang berbeda, satu bersifat deskriptif dan empiris, lainnya bersifat preskriptif dan normatif. 2. Perbedaan teori akuntansi positif dan teori akuntansi normatif. Perbedaan utama terletak pada pendekatannya. Teori positif bersifat netral dan deskriptif, menjelaskan apa yang terjadi dalam praktik akuntansi. Sedangkan teori normatif menetapkan pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam akuntansi, dengan tujuan meningkatkan kualitas dan transparansi informasi keuangan. 3. Hubungan teori akuntansi dan praktik standar akuntansi. Teori akuntansi menjadi dasar dalam pembentukan standar akuntansi, yang pada gilirannya memengaruhi praktik nyata di lapangan. Hubungan ini membantu menyelesaikan permasalahan akuntansi, meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta memungkinkan evaluasi dan penyesuaian praktik secara berkelanjutan. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini bisa menjadi satu langkah kecil kita dalam memahami topik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.